Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita senantiasa bersua berjumpa menemui anak-anak sekalian, santriin dan santriat Pondok Pesantren At-Tanwiriyah dengan pembelajaran daring atau online yang langsung disiarkan oleh Pondok Pesantren At-Tanwiriyah, dengan harapan mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang ada di rumah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami selalu berharap dari anak-anakku sekalian, santriin dan santriat, doakan kami, dewan guru yang ada di Pondok Pesantren At-Tanwiriyah selalu ada dalam keberkahan. Salawat teriring salam semoga terlimpah curah keharibaan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, serta kepada kita semuanya sebagai umatnya hingga akhir kiamat. Anak-anakku sekalian dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini yang saya hormati dan Allah muliakan, pada kesempatan ini marilah sejenak kita merenungkan diri. Apa sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita ke bumi ini? Ada beberapa hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa kehidupan ini betapa singkat. Interval hidup ini sekalipun Allah takdirkan memiliki usia ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, sesungguhnya kehidupan ini sebegitu singkat, sehingga Nabi menggambarkan dalam sebuah untaian hadisnya, ma ana fid dunya illa karraqib istadalla tahta syajarah thumma raha. Tidaklah aku di dunia ini kecuali bagaikan orang yang sedang bepergian, istadalla tahta syajarah, kemudian di saat penatnya perjalanan orang tersebut beristirahat di bawah pohon, dan selanjutnya thumma raha, kemudian ia melanjutkan perjalanan tersebut. Perjalanan kehidupan dunia ibaratkan seseorang yang sedang menempuh suatu perjalanan yang sebegitu panjang, kemudian dia bertemu sebuah pohon dan hanya sekedar untuk beristirahat di sebuah pohon tersebut, kemudian dia melanjutkan perjuangannya, melanjutkan perjalanannya. Inilah gambaran bagaimana perjalanan hidup di dunia ini adalah bagaikan orang yang sedang berteduh di sebuah pohon tidak lama. Sehingga pantas jika Al-Quran menghantarkan surat Al-Hajj 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna yauman inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun, bahwa satu hari menurut perhitungan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan perjalanan kita menuju akhirat nanti adalah bagaikan satu hari di akhirat berbanding 1000 hari dunia. Ini menggambarkan bagaimana subhanallah perjalanan yang kita akan lalui di akhirat nanti. Setelah kita mengalami fase kematian, jauh akan lebih jauh perjalanan kita. Kita baru meniti 3 fase perjalanan, yaitu di alam Allah Mahfud, kemudian kita berada di alam kandungan orang tua kita. Hari ini, saat ini kita berada di dunia, dan satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebegitu pendeknya perjalanan kita, sementara yang harus kita tempuh adalah perjalanan yang jauh, maka ada satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana
membekali diri kita dengan berbagai bekal yang bisa dijadikan bekal untuk perjalanan yang sebegitu panjang. Bekal di dunia, sebagaimana kita ketika mau mengadakan rekreasi, maka begitu banyak perbekalan yang kita bawa. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita bawa untuk kita bawa ke akhirat? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa kasih sayang kepada kita manusia memberikan bekal-bekal itu agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbekal ketakwaan. Takwa adalah bekal yang paling terbaik bagi kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ayat Al-Quran kalau kita kaji dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang paling pertama diingatkan kepada kita bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan tempat yang sebegitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia, sebagai dusturul muslimin, undang-undang pedoman hidup, way of life, the our way of life, pedoman hidup kita itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka akar hidup kita adalah bagaimana mengisi kehidupan kita dengan menjalani ketakwaan. Saat ini kita sedang dilanda sebuah persoalan kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah ada satu orang pun yang mampu memprediksikan bahwa ini kita dilanda dengan musibah yang subhanallah luar biasa. Maka bagi orang yang bertakwa, apapun persoalan hidup, kalau dia meyakini bahwa ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah menyerah tentang apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebagai cobaan bagi hambanya. Karena orang yang bertakwa ini memiliki indikator yang sangat jelas. Yang pertama di lanjutan ayat surah Al-Baqarah ayat kedua tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman terhadap persoalan yang gaib. Baik persoalan yang gaib yang hakiki atau menyangkut persoalan yang nisbi. Ini menjadi indikator bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak hanya sebatas mempercayai persoalan-persoalan yang bisa diidrok, yang bisa dijangkau dengan panca inderanya. Panca indera ini memiliki kehebatan yang luar biasa, memiliki kemampuan yang luar biasa. Sekalipun di lain kesempatan panca indera yang Allah berikan kepada kita memiliki kelemahan. Orang yang bertakwa dengan kekuatan yang dimiliki oleh panca inderanya, bahkan yang diberikan kekuatan, kehebatan dengan logikanya, maka bagi orang yang bertakwa, jangankan panca indera, logika saja yang memiliki kehebatan yang sangat luar biasa, itu tidak lagi menjadi standar bagi dia sebagai orang yang beriman sepenuhnya. Tetapi orang yang beriman dibalik dengan memiliki kekuatan dan kehebatan dengan panca inderanya, dibalik memiliki kekuatan yang luar biasa dengan logikanya, ada sesuatu yang dijadikan kekuatan dalam dirinya, yaitu beriman, yakin, percaya tanpa ada keraguan yang hanya tersembunyi, yang hanya terpendam dalam dirinya, yaitu dalam hatinya dia percaya terhadap persoalan-persoalan mughayyabat, persoalan-persoalan gaib, persoalan-persoalan yang sudah tidak mampu lagi dijangkau oleh inderanya, tidak mampu lagi dijangkau oleh
logikanya. Inilah karakter, kehebatan, keluar biasaan, the amazing bagi orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya terhadap persoalan-persoalan mughayyabah. Perlu kita pahami bersama bahwa masalah gaib ini bukan berarti persoalan yang tidak ada. Sesungguhnya persoalan yang gaib itu adalah persoalan yang ada, hanya saja tidak nampak. Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh orang yang beriman untuk percaya kepada Allah, untuk percaya kepada hari akhir, untuk percaya kepada kebangkitan, ba'ats. Orang yang beriman dituntut untuk percaya bahwa pada satu saat akan mengalami kematian, kemudian di alam barzah akan mendapatkan balasan kebaikan bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur, sedangkan akan mendapatkan kebalasan kejelekan bagi orang yang mendapatkan azab kubur. Ini bukan persoalan yang mustahil bagi orang yang beriman. Semua ini menjadi sebuah keyakinan, semua ini menjadi sebuah kepercayaan, semua ini menjadi sebuah keniscayaan. Inilah kehebatan bagi orang-orang yang beriman. Inilah potensi yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Untuk mendapatkan prestasi, mendapatkan predikat yang sebegitu luar biasa bagi orang yang bertakwa, perlu ada persoalan-persoalan, perlu ada jalan, perlu ada garis yang bisa kita tempuh. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Karena tidak cukup kita mengatakan kita ini sebagai orang yang bertakwa, sementara kita tidak melakukan tindakan, tidak melakukan aktivitas. Orang yang bertakwa, orang yang beraktivitas, orang yang melakukan tindakan. Untuk itulah momen Ramadan Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum dengan target capaian terakhir kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Saum mengantarkan manusia, mengantarkan hamba Allah, mengantarkan orang yang berpuasa, atau dalam bahasa leksikal as-saim, as-saimun, orang-orang yang berpuasa ini akan menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa. Namun siapa orang yang akan memiliki derajat atau nilai yang bertakwa tersebut? Kita lihat di alur ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan panggilan kepada orang yang beriman. Subhanallah. Pertanyaannya, kenapa orang yang beriman ini justru yang mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, panggilan yang sangat istimewa, panggilan yang sangat luar biasa, panggilan yang sebegitu hebat? Karena toh yang memanggilnya bukan manusia, yang memanggilnya bukan pejabat, yang memanggilnya bukan orang kaya, tetapi yang memanggilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khitabnya, ayat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman yang menjadi sasaran bagi orang-orang yang ingin mendapatkan prestasi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita kaji. Tadi sudah disampaikan bahwa tuntutan kita ini adalah bagaimana kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keyakinan, yang memiliki kepercayaan secara penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman yang memiliki keyakinan penuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun persoalan ketentuan-ketentuan itu adalah ketentuan-ketentuan yang menyangkut persoalan yang gaib. Ini kehebatan dan keluar biasaan orang mukmin.
Sehingga pantas orang mukmin dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas orang mukmin mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas orang mukmin mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saum adalah ma'dabatullah. As-saum ma'dabatullah. Saum adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Karena alasan-alasan yang tadi itulah, orang beriman sehingga mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa. Artinya, saum ini menjadi jalan, menjadi sarana untuk mendapatkan prestasi ketakwaan setelah orang ini beriman. Jangan berharap orang mendapatkan prestasi beriman, bertakwa di hadapan Allah kalau dia tidak menempuh jalannya. Jalan untuk meraih sukses sehingga menjadi orang yang bertakwa dari asalnya orang yang beriman adalah melalui proses saum. Proses ini tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita kerjakan tanpa ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan tindakan saum berarti orang yang mukmin yang sudah taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata kuncinya, the keyword for us, kata kunci bagi orang yang beriman, bagaimana taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak pertimbangan. Orang mukmin tidak pernah akan bertanya kenapa saya diwajibkan untuk berpuasa. Padahal berpuasa ini harus menahan lapar dan dahaga. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Maka ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak pertimbangan bagi orang mukmin. Orang mukmin hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Orang mukmin menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin Allah pasti akan membalas sebuah kebaikan yang dilakukan orang mukmin tanpa dia harus merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia harus bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan apa yang akan diperolehnya. Inilah kehebatan orang-orang mukmin. Sehingga orang-orang mukmin harus menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak pertimbangan logikanya. Karena logikanya tidak mungkin akan mampu menjangkau apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantaslah sebuah gambaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah rantaian hadis yang sebegitu indah. Lau tawakkaltum haqqat tawakkul la razaqnakum kama razaqnat tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Andai kalian bertawakal, menggantungkan diri kepada Allah, mewakilkan diri kepada Allah sepenuhnya atas segala sesuatu, la razaqnakum kama razaqnat tayr, tentu kami akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana kami memberikan rizki kepada burung yang sebegitu kecil. Burung pipit, bukankah burung itu adalah sebegitu kecil yang menurut logika manusia mungkin tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi ketika seekor burung pipit yang sebegitu kecil kemudian menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqnakum, pasti kami akan berikan rizki sebanyak-banyaknya. Taghdu khimasan, faktanya burung pipit itu kemudian dia terbang pagi-pagi dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, dalam keadaan perutnya kosong, tapi wataruhu bitonan, dia pulang di sore hari dalam keadaan sudah kenyang. Ini sebuah inspirasi yang sebegitu luar biasa. Kalau seekor burung pipit saja yang sebegitu kecil, yang sebegitu tidak memiliki kekuatan apa-apa menurut kacamata kita manusia, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan yang luar biasa saat burung pipit itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat sami'na wa ata'na, kami benar, kami taat, yang menjamin kehidupan kita bukan siapa-siapa. Harta sesungguhnya tidak akan menjadi penanggung jawab bagi kelangsungan hidup kita. Jabatan demikian pun, tahta kerajaan dan sebagainya, yang akan menjamin kehidupan kita sesungguhnya adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kalah dengan seekor pipit yang tidak memiliki kekuatan apa-apa ketika dia mengeksplor dirinya untuk menjadi makhluk yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang peduli terhadapnya.
Inilah makna ketawakalan yang sesungguhnya. Bukti bahwa orang mukmin ini harus taat, patuh terhadap titah Allah tanpa banyak persoalan dan pertimbangan-pertimbangan apapun. Dari sejarah kita mengambil banyak hikmah. Di antaranya, kita tahu bahwa Nabiullah Nuh alaihi salam pernah mendapatkan tantangan yang luar biasa di saat Nabiullah Nuh alaihi salam berada di puncak gunung. Tetapi Nabiullah Nuh alaihi salam kemudian disuruh untuk membuat sebuah bahtera. Bukankah ini persoalan yang tidak logis, tidak bisa masuk akal? Tetapi bagi seorang Nuh alaihi salam, ketika mendapatkan perintah yang tidak masuk akal, yang tidak logis, dia tidak pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kenapa engkau menyuruh aku membuat kapal sementara aku berada di puncak gunung? Bukankah logisnya jika membuat kapal itu harus ada di pesisir pantai? Baru itu logis." Nuh tidak pernah bertanya tentang itu. Maka karena sami'na wa ata'na, Nuh kemudian membuat sebuah kapal bahtera yang besar tanpa banyak pertimbangan logika. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bah banjir yang sebegitu besar. Hanya Nuh dan orang-orang yang percaya terhadap Nabi Nuh dan Allah Subhanahu wa taala yang selamat. Karena secara logika, bagaimana banjir itu akan terjadi sebegitu besar sementara Nuh berada di atas puncak gunung? Ternyata Allah berkehendak terhadap sesuatu. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Lihat juga peristiwa yang terjadi kepada baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke bara api yang sebegitu luar biasa, yang sebegitu panas. Menurut logika, mana mungkin Ibrahim alaihissalam akan terselamatkan? Persoalannya bukan karena Ibrahim seorang nabi saat itu. Persoalannya bukan karena Ibrahim kemudian diangkat dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Abu Tauhid. Tetapi persoalannya adalah Ibrahim menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala penuhnya. Sehingga pada saat Ibrahim dilemparkan di tengah-tengah bara api yang sebegitu luar biasa, malaikat kemudian dengan rasa ibahnya, kasihan kepada Ibrahim alaihissalam, dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, idzan li an utfiyan nar." Ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, izinkan aku untuk membantu Ibrahim, aku akan padamkan api itu. Karena saking kasihannya malaikat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Silahkan datangi Ibrahim. Karena yang aku tahu, Ibrahim telah berkomitmen, tidak ada yang paling dicintai kecuali aku. Dan aku sudah mengatakan kepada Ibrahim, tidak ada yang aku cintai kecuali Ibrahim alaihissalam. Sehingga Ibrahim layak menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai Ibrahim membutuhkan pertolonganmu, maka silahkan Anda tolong. Tetapi seandainya Ibrahim tidak membutuhkan pertolonganmu, maka kamu jangan sesekali untuk menolongnya. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam kemudian menemui Ibrahim alaihissalam dan menawarkan diri. "Ha indaka hajatun li," kata malaikat, "apakah Anda memiliki keinginan, kebutuhan kepadaku untuk aku tolong kamu sehingga kamu selamat dari bara api ini?" Bagaimana jawaban Ibrahim alaihissalam? "Fa ilallahi na'am." Betul, aku mendapat dan menginginkan pertolongan kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ilaika fala, sedangkan aku tidak membutuhkan pertolonganmu. Ini adalah ujian tingkat keimanan yang sebegitu luar biasa. Sehingga jangankan pertolongan yang ditawarkan oleh manusia, pertolongan yang ditawarkan oleh malaikat sekalipun, Ibrahim tolak saat itu. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengatakan, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inilah makna kehidupan yang sungguhnya, bagaimana seorang mukmin yang sami'na wa ata'na akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang
Orang mukmin itu hanya memberikan ketaatan, yang taat dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak menggunakan pertimbangan indrawinya dan tanpa banyak menggunakan pertimbangan logikanya. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak yang positif, karena bukan siapa saja yang menyuruhnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa pencerahan kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.